Oke. Buat Ica, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi pertama ini? Terkait tadi ketika kita ingin apa ya mengundurkan dari interview, maksudnya kayak waktunya itu bisa nggak kita undur, itu biasanya maksimal berapa hari, Pak? Oh, ya. Apakah kita boleh yang namanya melakukan reschedule terhadap suatu interview gitu kali ya pertanyaannya ya? Oke. Mm-mm. Jadi kandidat job seeker itu boleh mengajukan reschedule gitu. Reschedule itu ada yang reschedule waktu, ya sebenarnya waktu sih, tapi ada yang media juga. Waktu itu macam-macam. Ada hari yang sama, jamnya beda. Ada yang hari beda, jamnya beda. Ada yang ganti media, offline minta online, dan lain-lain kayak gitu. Di sini sifatnya adalah diperbolehkan untuk mengajukan. Oke, diperbolehkan. Tapi ingat, diperbolehkan artinya perusahaan juga boleh untuk bersetuju atau tidak, kayak gitu. Kalau Tidak. terpaksa, silahkan kamu sampaikan bahwa kamu harus melakukan suatu reschedule gitu ya. Dari kapan jadi kapan, kayak gitu. Jadi kamu ngajukan jangan kayak orang nanya sama temen. Bu, boleh nggak saya mengajukan reschedule? Boleh, Pak. Saya mengajukan reschedule gitu. Jadi langsung kamu sodorin Mm-mm. waktu usulanmu. Yang semula tanggal sekian ke sekian menjadi tanggal sekian ke sekian. Itu. Kamu disampaikan itu. Mau ada alasannya nggak apa-apa kalau alasan memang masuk. Nah, dan itu memang ibaratnya tuh bisa ditoleransi. Misalkan reschedule karena saya ada wisuda. Saya reschedule karena harus menyelesaikan dokumentasi ini itu dulu dan kayak begitu nggak masalah. Atau reschedule karena saya masih di perjalanan gitu. Dan itu benar-benar boleh disampaikan. Nah, baiknya, baiknya gimana? Ya jelas ya. Urutan terbaik nomor satu adalah nggak ada reschedule. Itu urutan teratas sih, gitu. Jadi urutan terbaik tuh nggak ada reschedule. Tapi kalau nomor dua, kalaupun ada reschedule, maka waktunya jangan jauh-jauh. Ibarat tadinya jadwalin hari ini, jadi besok, gitu bisa nggak? Kayak gitu. Jadi ibaratnya waktunya jangan jauh-jauh. Kenapa kok jangan jauh-jauh? Kamu harus tahu logika umum dari suatu loker. Suatu loker itu dibuka, diproses, kan biar segera menemukan kandidat. Paham ya? Gitu. Nah, kalau reschedule-nya nggak masuk akal, sampai berhari-hari ibaratnya, kayak gitu, ya itu balik lagi, gitu. Perusahaan butuh cepat. Yang kedua, takutnya kalau terlalu jauh lagi, jadi nggak masuk akal, gitu. Ibaratnya bukan cuma kamu kok kandidat yang kita proses, gitu. Nah, ini tergantung, balikin lagi ke perusahaannya, gitu. Jadi tadi ya sifatnya boleh dan akan disarankan jangan terlalu jauh gitu. Kalau bisa hari sama ganti jam doang, kalau enggak ya hari beda tapi bener-bener yang besoknya gitu loh. Atau paling enggak lusa lah. Kalau terlalu jauh nanti perusahaan ini ya balik lagi kita kembalikan ke perusahaan kan ya. Kamu kandidat sifatnya boleh, perusahaan juga sifatnya juga boleh. Boleh menerima atau enggak gitu sih, Cak. Itu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan. Berarti misalkan eh, tadi kan saya mengajukan reschedule, berarti dari hari Rabu itu menjadi hari Jumat, dan ternyata itu tuh nggak ada jadwal, maksudnya udah mengajuin tapi dari pihak perusahaannya itu nggak ada balasan, itu berarti saya nggak usah japri lagi atau harus tanya lagi, Pak? Ya balik lagi. Kalau misalkan ditunggu dulu kan ya jawabannya kayak gitu. Ditunggu dulu. Nah, nanti kalau ditunggu dulu nggak ada respon, ya sudah. Berarti emang nggak bisa kayak gitu. Biasanya perusahaan yang nggak ngerespon gitu, artinya ya udah skip aja. Nah itu resiko-resiko sih, ya. Resiko-resiko Terus kalau nggak dibalas tuh ya begitu. Berarti dianggap ini orang nggak bisa atau di skip nanti dulu kayak gitu. Tapi kalau misalkan saat itu kamu bisa ngebales, dibalas misalnya gini, kamu dikasih jadwal hari ini tapi udah terlalu sore, ya kan? Terus kamu balas tuh nanya, nanya tapi belum direspon. Tapi jadwalnya bukan besok gitu. Besok masih bisa ada waktu untuk nanya, nanya lagi nggak apa-apa. Bu, apakah boleh gitu? Pak, apakah boleh Kak? Kalau nanti di sana bilang nggak bisa, ya udah kamu tinggal putusin. Kamu nggak bisa lanjut atau kamu bilang, oh ya sudah berarti saya akan datang di waktu sesuai schedule gitu. Intinya buat ngomong itu dulu, gitu sih. Karena beberapa case yang aku temuin ada orang minta reschedule nggak dibalas terus di jadwal semula dia datang ya itu udah dicoret gitu, cuman balik lagi
Kamu lihat dulu komunikasi sama beliaunya, gitu. Biasanya saya nunggu responnya dulu gitu. Oh, Resiko berarti schedule tuh begitu. oke oke. Iya iya. Apalagi ya? Sejauh ini yang berkaitan dengan mungkin pencairan karirmu gitu. Kalau biasanya ada pertanyaan-pertanyaan seputar karir apa gitu. Atau biasanya misalnya kayak kamu tahapan-tahapan rekrutmen yang masih sering gagal atau masih bingung. Boleh. Kalau cara menjawab eh, gaji yang diinginkan dan alasannya itu gimana, Pak? Kan kalau yang pengalaman kemarin, baru hari kemarin, itu kan ditanyakan untuk gaji yang diinginkan itu berapa. Nah, kalau saya sendiri itu menjawab sekian, terus dia bertanya alasannya itu kenapa, kalau misalkan saya menjawab dengan alasan yang emang apa ya, kayak tentang bicara tentang biaya hidup, terus kebutuhan sehari-hari itu masuk akal, maksudnya itu wajar nggak Pak? Ya, ini aku tanya dulu ya. Biasanya yang kamu pertimbangkan sebelum nyebut angka itu apa aja, Cak? Sebelum nyebut angka aku nanti minta sekian itu. Biasanya apa aja? Kalau dari saya sendiri, ini suara saya masih dengar kan Pak? Oke. Masih? Kalau dari saya sendiri sih menyebut angka segitu karena melihat dari UMR kota itu sendiri berapa, terus kualifikasi di loker ternyata kualifikasinya itu ini dan kiranya saya bisa apa menguasai itu atau saya bisa cepat bergabung dan beradaptasi di situ. Jadi saya ambil segitu dan juga biaya hidupnya di sana juga itu berpengaruh sama nominal yang aku ajuin sih Pak. Ya, aku jelasin dulu ya. Di belakang layar, sebelum menghadapi suatu interview dan kemungkinan ditanya gaji, kamu harus riset terhadap beberapa hal. Tadi benar ya, nomor satu kamu harus hitung dulu biaya minimum yang kamu butuhkan untuk sampai ke gajian lagi. Biaya hidup normal ya, bukan yang foya-foya. Itu kamu kira-kira butuh biaya itu berapa sih? Itu kamu udah tahu nominalnya. Yang nomor dua, kamu harus pertimbangkan dengan tadi UMK atau UMP yang berlaku di daerah tersebut. Kayak gitu. Ini bukan sebagai patokan berarti bolehnya cuma segitu ya. Karena di luar sana banyak perusahaan yang nggak terlalu pertimbangan UMK atau UMP atau ya tadi istilah lamanya UMR gitu ya. Gitu. Karena banyak perusahaan bagus-bagus yang standarnya tuh dari pusat gitu. Mau penempatan manapun itu udah nggak terlalu mikirin UMK atau UMP dan kebanyakan gajinya pasti di atas UMK atau UMP gitu. Jadi UMK atau UMP itu jangan jadi kayak patokan harus segitu. Karena banyak tadi aku ulang lagi ya, banyak perusahaan besar yang punya standarisasi sendiri dari pusatnya. Dan itu kebetulan emang udah di atas UMK atau UMP itu. Atau kebetulan udah masuk. Jadi pertimbangkan UMK atau UMP juga gitu nomor dua. Yang nomor tiga adalah pertimbangkan terkait dengan apa riset gaji di pasaran untuk profesimu. Orang biasanya kalau kerja jadi ini tuh gajinya berapa sih? Gitu. Kisaran gaji. Ingat ya, semua itu kisaran-kisaran maksudnya. Gitu. Nah, itu adalah yang nomor tiga. Dan yang nomor empat adalah gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Jadi kamu harus pertimbangkan juga tuh, value-mu sebelumnya berapa gitu. Biasanya kan orang kalau misalkan ganti kerjaan, jabatannya sama, dan lain-lain, ada penambahan kemampuan, dan lain-lain, biasanya kan minta kenaikan gaji berapa tuh, misalnya 10, 20, 30% terserah, kayak gitu kan. Pertimbangkan dulu itu. Yang kedua adalah gaji tertinggi terakhir. Jadi kadang bisa pakai gaji terakhir, kadang harusnya gaji tertinggi terakhir. Misalkan dulu kamu kerja jadi manajer, terus habis kerja di manajer, kamu turun jadi supervisor. Nah, sekarang kamu bakal ngelamar jadi manajer lagi. Ya, patokan gajimu bukan supervisor gitu loh. Patokan gajimu coba mungkin bisa pertimbangkan manajer dulu gimana, kayak gitu. Nah, ini adalah semua hal yang harusnya kamu pertimbangkan. Jadi mulai dari biaya hidup, gitu kan, minimum kan harusnya di atasnya itu. Kemudian UMK atau UMP yang berlaku, di kisarannya ya di situ-situ. Kemudian terkait gaji di pasaran, gitu. Jangan sampai kamu nyebut angka tapi di luar pasaran. Indonesia khususnya, kalau kamu lamar di Indonesia. Terus gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Nah, dari empat hal ini, kamu gabungin jadi satu di stack, sehingga nanti kamu punya rentang. Jadi sebutin itu rentang, gitu. Jadi nanti kamu menyampaikan saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian juta Pak, per bulan. maaf, suaranya kan putus-putus. Hmm, Tadi kalimat terakhir itu dari 4 hal ini. Iya, dari empat hal ini kamu satukan jadi satu gitu. Jadi bahan pertimbangan rentang nominal yang disebut dari berapa sampai berapa kayak gitu. Oke. Jadi jangan ngomongin angka tunggal.
Saya ingin mengajukan antara berapa sampai berapa. Kayak gitu, ya. Nah, nanti angka rentang ini ya itu udah ada di dalam kepala gitu. Saya ingin mengajukan gaji antara berapa sampai berapa. Bahkan rentang paling minimumnya tadi, baratnya disetujui yang paling minimum, kalau bisa ya sudah mengakomodasi aspirasimu dari 4 poin pertimbangan tadi. Kayak begitu. Oke. Nah, tapi nanti kalau akhirnya nanti ditanya alasan Anda menyebutkan itu apa, sampaikan saja pada saat alasan menyebutkan itu, sampaikan pertimbangannya. Yang pertama yang kamu sebutkan adalah skill-skill yang kamu miliki. Skill, jadi keunikan kamu dibandingkan kandidat lain berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman gitu. Baru nanti di belakang di ujung ekornya baru kamu sebut terkait dengan dan berdasarkan riset gaji di pasaran yang saya lakukan gitu. Jadi kamu sampaikan, misalkan, tapi kamu harus clear ya. Kamu ngomongin rentang gaji antara sekian sampai sekian, mau gross atau netnya. Mau browsing aja bedanya gross sama net apa, gitu, gitu. Jadi nanti kalau nyampaikan gitu, baik Bu, terima kasih. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki sejauh ini, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian juta net per bulan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang saya miliki di bidang ini, kemampuan saya untuk menghandle ini, dan riset yang sudah saya lakukan terhadap posisi yang saya lamar. Gitu kurang lebih bahasanya. Itu. Jadi angkanya kayak begitu. Banyak orang lakuinnya minimal UMP, UMK boleh nggak? Ya boleh. Tapi balik lagi, kamu tuh di sini lagi menjual dirimu sendiri loh. Lagi nawarin loh. Jadi pede aja gitu. Oke ya, gitu. Itu adalah 4 poin yang harus kamu pertimbangkan sebelum kamu nyebut angka. Dengan kemungkinan adanya apa? Dengan kemungkinan adanya tadi ditolak atau dinego dan lain-lain. Kayak begitu. Kalau misalkan di tempat, ini kan pertanyaan lanjutannya biasanya, kalau misalkan di tempat nanti tiba-tiba perusahaannya bilang, wah kita nggak bisa segitu. Kita biasanya untuk orang-orang yang kayak kamu tuh gajinya sekian. Lalu apa yang kamu lakukan? Jangan buru-buru iya atau enggak. Kamu tanya dulu. Ingat ya, gaji itu akibat. Gaji itu akibat. Kamu harus tanya dulu semua penyebab, gitu. Semua penyebab itu apa? Penyebab akhirnya kamu dapat gaji segitu. Pasti kan penyebab ini kan berkaitan dengan pekerjaanmu kan. Nah, sekarang kamu nanyain dulu penyebab-penyebab kamu digaji tinggi. Misalkan, kalau tadi tiba-tiba ditanya kayak begitu. Tapi perusahaan kita bisanya segini, kira-kira gimana? Kamu tanyakan misalkan, baik Pak, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin menanyakan, gitu. Bagaimana terkait dengan kesempatan berkarir di perusahaan ini? Kesempatan berpromosi, gitu. Adanya promosi. Atau yang lain misalnya ini, mohon informasinya Pak, adakah pelatihan-pelatihan rutin yang dilakukan oleh perusahaan ini yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya, kayak gitu. Artinya ibaratnya mungkin gajimu segini, tapi dinego diturunin sekian ratus ribu misalkan. Tapi di perusahaan ini tuh jenjang karirnya, karir path-nya itu jelas misalkan. Atau ada pelatihan-pelatihan rutin yang diberikan sama perusahaan ini. Di mana nanti kalau kamu dapat pelatihan itu kan kemampuanmu nambah, value-mu nambah gitu. Value nambah, tinggal kamu bikin performa bagus. Performa bagus, kesempatan akan muncul. Kalau nggak muncul di perusahaan ini, ya cari kesempatan di perusahaan lain. Tapi kan kamu udah dapet apa? Selain belajar sendiri, kamu kan juga udah difasilitasi fasilitasi oleh perusahaan tadi. Memiliki penyebab layak dibayar lebih tinggi gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya kayak begitu. Apalagi bagi teman-teman yang pengalaman kerjanya belum banyak, misalkan fresh graduate atau junior, atau orang-orang yang baru mau switch karir, masih junior mau switch karir, gitu. Ibaratnya kamu punya pengalaman 2 tahun di bidang A, lah ini kamu mau masuk ke bidang B. A sama B ini nggak terlalu berhubungan, walaupun kayak relate itu kayak cuma masih 50-an% gitu, nggak yang 100% relate. Nah, kamu ibaratnya jangan terlalu ngejar dari sisi uangnya saja karena balik lagi kan ada kompensasi ada benefit ya kayak gitu nggak semuanya itu kan diukur dengan gaji saja mungkin ada tunjangan-tunjangan tertentu mungkin ada kesempatan-kesempatan tertentu gitu ibaratnya itu kamu harus lihat itu sebagai bayaran kamu karena diberikan kesempatan tadi ingat ya bukannya aku bilang nominal itu nggak penting duit nggak penting tapi kita harus selalu sadar uang itu adalah akibat maka kamu berfokus kepada penyebabnya dulu. Kalaupun kamu menanyakan hal itu dan belum bisa menjawab, kamu sampaikan saja apakah saya dapat
memikirkannya dahulu dan akan saya segera berikan jawaban dalam waktu 24 jam ke depan, Pak atau Bu gitu. Mohon izin kayak gitu nggak apa-apa gitu. Jadi kamu sampaikan itu. Atau kalau mau nego, ada juga yang berani langsung nego di tempat gitu. Misalkan, wah kita nggak bisa gaji segitu gitu. Kira-kira gimana gimana? Udah nanya kan kayak tadi. Oh baik begitu. Jangan tadi ya kita sebut angka asal aja, 5 juta gitu per bulan net kayak gitu misalkan. Oh kita nggak bisa 5 juta net per bulan. Kita bisa 4 juta misalkan gitu. Dan tadi ya udah nanya-nanya. Kamu nanya balik gak apa-apa. Kalau saya mengiyakan 4 juta tadi Bu, saya bisa segera bergabung tanggal berapa ya gitu. Tantang balik aja, nggak apa-apa. Kayak gitu. Ibaratnya apa? Gajinya lebih rendah tapi kamu bisa segera masuk gitu. Daripada tadi kamu mundur-mundur yang nggak jelas, kan kamu juga harus pertimbangkan ya kalau ada loker-loker lain. Mungkin kamu panggilannya misalnya ini baru satu-satunya nih yang udah jelas, yang lain masih belum jelas atau baru masih tahap-tahap awal. Nah, gitu kan. Kayak begitu. Toh juga nanti di belakang-belakang juga ada tahap-tahap offering. Ya, masih ada nego gaji dan lain-lain yang masih bisa kamu bahas-bahas soal angka itu. Jadi jangan berkutat cuma di nominal saja yang berakhir di interview aja gitu. Tapi itu adalah rangkaian kegiatan yang bisa kamu lakukan. Oke, pertimbangan dari aku itu sih. Mungkin kalau kamu ada referensi lain atau pertanyaan lain boleh. Kalau misalkan nih dari perusahaan itu minta negosiasi, tetapi negosiasinya itu nominalnya kita yang nentuin sendiri. Itu kita turunnya itu contoh dari berapa ya? Asal aja misalnya dari 7 juta. Itu turunnya ke berapa? Misalkan UMR 5 juta. Ya terserah kamu. Berapa Kan persen? patokannya bukan OMR doang. Tadi kan aku bilang ada 4 poin tadi, Iya. gitu. Jadi 4 poin tadi di start nih. Nih aku kasih contoh ya. Dari 4 poin tadi kan tadi biaya hidup juga di atasnya, ya kan? Dari harga di pasaran di atasnya, kemudian dari gaji terakhir atau tinggi terakhir juga di atasnya, kemudian dari yang faktor tadi ya di atasnya. Kan ada 4 tadi ya, gitu. Gaji pasaran, OMK, OMP, biaya hidup sama gaji terakhir atau tinggi terakhir. Setelah kamu stack, setelah kamu stack, kamu misalkan dapat rentang tadi, misalkan 5 sampai 6. Terus saat interview, kamu nyampeinnya nggak 5 sampai 6, kamu nyampeinnya 6 sampai 7 gitu. Nah, terus sana bilang terlalu tinggi. Ya udah tinggal turunin rentangnya 500 misalkan gitu. 6,5 dan 5,5. Jadi balik ini sama loh. Ini kalau kamu kayak orang jualan tau gak sih? Kamu kan bikin sesuatu nih. Ya nggak? Kamu mau bikin apa sih? Misalkan jualan apa kue-kue lebaran gitu misalkan, ya kan? Kamu tahu biaya produksi berapa, kamu mau ngambil keuntungan berapa, ya udah kan dinaikin dulu. Dinyebutnya kan begitu kan seninya begitu, Cak. Jangan dipres dideketin sama minimum kamu buat hidup. Kalau dibanting lagi ntar kamu nggak bisa hidup gitu. Paham nggak maksudnya? Iya, iya, itu salahnya saya kemarin sih Pak. Pas ditanya, saya minta itu 6 karena saya hitung sesuai apa UMR dan biar kebutuhan 4 ini terpenuhi itu kayaknya 6 atau ya kisaran 5,5 sampai 6 dan saya menyebutnya itu 6 juta. Tapi dari sana itu minta negosiasi, makanya aku bingung, aduh negosiasinya berapa nih? Terus kalau misalnya pas UMR atau aku mikirkan kalau pas UMR itu kayaknya nggak bisa. Jadi aku bilangnya 5,5. Ya terserah. Makanya tadi itu kan seni negosiasinya kan di situ. Jadi jangan ingat ya pada saat negosiasi gaji itu jangan kelihatan kalau kamu cuma berfokus sama duitnya dulu gitu. Tapi tadi seni di belakangnya adalah kamu ini udah tadi loh udah di di stack kamu punya rentang ya jangan diserempetin ke batas bawah dong. Kan logikanya begitu, Cak. Gitu. Kita ngomongin logikanya. Mesti kan di markup dikit kan. Nanti kalau dibanting akhirnya balik ke yang tadi gitu. Jangan tiba-tiba kamu minta hal yang minimum, apalagi nominal tunggal lagi yang kamu sebut, bukan rentang. Nominal tunggal batas bawah lagi. Begitu diturunin lagi bingung nanti gitu. Tapi balik lagi ya, negosiasi gaji ini kamu realistis. Kamu harus ngelihat kekuatannya perusahaan. Kamu punya profesi A untuk perusahaan kecil, kamu pengen jadi profesi A di perusahaan sedang atau perusahaan besar itu pasti beda. Kamu harus realistis juga ukur itu perusahaanmu perusahaan apa. Baru atau enggak gede atau kecil skalanya gitu-gitu. Itu harus diukur juga. Kita nggak bisa bilang, tapi di pasaran gini, ternyata riset di pasaranmu itu untuk perusahaan-perusahaan gede. Makanya semua itu bentuknya rentang, Cak. Gitu.
Jadi biar kamu tuh realistis untuk ukuran perusahaan ini. Kalau perusahaan ini nggak mampu, dia tertarik sama kemampuanmu cocok, tapi emang nggak mampu ya pasti nggak dibeli dong, gitu. Makanya kamu juga harus tahu ini pembelimu tuh siapa, gitu. Ibarat kamu punya toko jam gitu ya, terus ada yang mau beli gitu. Kan kamu nanya kan ibaratnya kalau sama pembelinya, Anda punya budget berapa segini? Oh ya ini. Atau kamu punya counter HP gitu kan. Anda budgetnya berapa? Oh HP-nya ada ini. Anda merek tertentu nggak? Nah, ini di sini kamu nggak nanyain Anda punya budget berapa, tapi kamu baca. Itulah kenapa kamu riset soal perusahaan dulu, gitu. Soal kemampuan perusahaan tadi. Jadi pada saat ada negosiasi, kamunya juga nggak bingung di tempat, gitu. Jangan sampai kamu nyebut angka dibanting ke bawah, nanti nyesel sendiri ternyata nggak cukup, gitu. Coba ya itu dibuat dievaluasi dulu, gitu. Nanti detailnya gimana kita ngomongin di sesi kedua aja. Mungkin ada tambahan pertanyaan, kalau nggak untuk pertanyaan ini, atau ada pertanyaan lain boleh. Sejauh ini, terkait dengan kamu lamar-lamar kerja, ada kendala apa, BTW? Mhm. Kalau sejauh ini mungkin itu ya, dari perusahaan itu jarang ada yang, saya udah 2 kali kan interview akhir-akhir ini. Itu dari dua-dua ini jarang ada yang mau untuk menunggu saya 1 bulan one month notice. Oke, Itu paling ya, aku harus resign dulu apa gimana Pak sarannya? ya, aku jawab ya, kayak gitu. Ini sebenarnya pertanyaanmu relate sama video interview yang baru aku upload tadi. Kamu udah buka channel YouTubeku belum? Gitu. Hari ini nanti kamu cek ya, buka channel YouTubeku ya, gitu. Terkait dengan pertanyaan interview nomor 50 yang aku upload, gitu. Jadi pertanyaan adalah, mengapa Anda memutuskan untuk resign, padahal Anda belum memperoleh pekerjaan pengganti? Di situ aku udah jawab. Nah, di sini ide utamanya itu adalah, kamu ingin melakukan transisi kondisi dari pekerjaan sebelumnya ke pekerjaan baru, atau aktivitas sebelumnya ke aktivitas baru, tanpa mengganggu tiga pihak. Tanpa mengganggu tiga pihak itu adalah kantor lama yang kamu masih bekerja, kamu yang pengen berpindah, dan perusahaan baru yang akan menampung. Paham nggak? Gitu. Jadi kamu harus membayangkan transisi ini kamu lakukan untuk tadi. Ya, hal ini kamu lakukan untuk mempermudah transisi agar tidak merugikan perusahaan lama, merugikan perusahaan baru, ngerepotin kamu yang mau pindah. Ada tiga itu. Nah, beberapa hal yang bisa disampaikan sesuai dengan faktanya, gitu ya. Selalu jujur ya. Misalkan tadi bahwa kamu ingin melakukan relokasi, apa misalkan tadi pindah domisili, misalkan real kamu mau pindah domisili beneran, kayak gitu. Nah, kamu sampaikan bahwa sejauh ini saya berencana untuk pindah domisili ke kota ini, di mana untuk berpindah domisili tadi membutuhkan waktu yang cukup untuk beberes ini itu dan lain-lain. Nah, hal-hal semacam ini tidak akan efektif pada saat saya memaksakan diri untuk tetap bekerja di perusahaan lama sambil menunggu perusahaan baru. Oleh sebab itu, saya diskusikan ini dengan HR perusahaan lama dan atasan perusahaan lama, dan beliau-beliau memahami terkait ini. Saya diberikan pesan, pokoknya selalu memberikan performa terbaik sampai hari terakhir saya bekerja di sana. Dan saya sudah memenuhi itu. Kemudian saya melakukan persiapan untuk berpindah domisili dan sekarang saya sudah berdomisili di sini. Hal ini juga akan tentunya menguntungkan perusahaan nantinya untuk meng-hire saya. Misalkan nanti saya diterima di perusahaan ini, saat ini saya sudah tidak terikat dengan perusahaan manapun. Sehingga apabila perusahaan ibu membutuhkan saya segera, saya siap untuk masuk per tanggal besok. Kamu bilang aja gitu, paham nggak? Jadi seolah-olah tuh yang kamu jual tuh adalah, aku memang resign dulu, tapi ini sebenarnya menguntungkan kamu loh. Ayo buruan. Aku nggak terikat sama siapapun nih. Ayo buruan tarik aku. Jadi kamu di belakang kalimatnya tonjolin itu. Jadi nanti kalau pengen lebih lengkapnya, tonton YouTube itu ya. Video nomor 50 di tes interview. Baru aku upload tadi sore. Silahkan dicek. Gitu. Intinya adalah mempermudah transisi tanpa merugikan tiga pihak. Kayak gitu sih. Dan itu wajar ya, Cah ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya kan kalau mau berpindah dari satu kantor ke kantor lain itu ada seninya gitu loh. Tadi. Mau kamu resign dulu atau enggak, atau harus resign dulu baru baru masuk gitu, itu ada seninya. Seni apa? Seni tadi manajemen waktu, seni komunikasi gitu. Kan ini ada negosiasi dari dua belah pihak kan ya.
satu kakimu masih napak di sini, satu kakimu mau melangkah ke depan gitu. Nah, ini kan seninya di situ. Jangan sampai satu kaki mau nginjek ke depan, kamu kepleset yang di belakang. Atau satu kakimu masih nginjek yang di belakang, tapi kaki yang ke depan malah kepleset gitu. Atau malah kepleset kedua-duanya. Ini ibaratnya kayak ada nih, kayak jalan ada celahnya gitu ya. Nah, kan ini kamu mijak di sini ke sana lah, lah mau jatuh atau sebaliknya. Ini udah kuat tapi di sini enggak. Atau malah enggak dua-duanya. Di belakang kepleset, di depan apa jatuh kamu ke lubangnya gitu. Nah, ini ada seninya di situ. Maka silahkan diukur. Tidak semua perusahaan harus resign dulu baru masuk gitu. Tapi juga tidak semua perusahaan bisa melakukan itu gitu. Jadi ada beberapa kondisi. Kalau memang sejauh ini kamu menemukan yang seperti tadi, coba dicari kesamaannya. Kok sejauh ini begini sih gitu. Nah, nanti kamu bisa diskusi juga terkait dengan kantormu sebelumnya. Bisa nggak kamu diskusi dengan HR-nya terkait dengan aturan one more notice ini? Apakah strict atau ada yang bisa, fleksibel kayak gitu? Itu masing-masing perusahaan dan kemampuan negosiasi dan komunikasi kamu itu kuncinya. Gitu sih. Ada tanggapan atau pertanyaan lain mungkin? Kalau misalkan di perusahaan itu nggak ada kontrak, jadi kan kita bebas bekerja kan tanpa terikat kontrak. Lalu ketika kita mendaftar, itu kan dari perusahaan bilang one month notice. Tapi misalkan kita nggak mengikuti aturan itu, salah nggak Pak? Walaupun misalkan nggak ada kontrak sama sekali. Ya, balik lagi ya. Sejak awal harusnya ada kontrak sih untuk hal-hal semacam ini, gitu. Jadi ibaratnya kalau nggak ada kontrak, ya kerjasamanya kan jadi aneh gitu. Ini ya, kita ngomongin hubungan industrial dulu ya, gitu. Harusnya kan ada kontraknya, kayak gitu kan. Karena kalau nggak tadi yang kontrol performamu apa, kamu dikontrol pakai apa? Hak dan kewajiban dua belah pihak apa, itu nggak kekontrol nantinya. Tapi yang kedua, kalau memang nggak ada kontrak, artinya kan sejauh ini negosiasi kalian cuma diskusi aja tuh. Ya harusnya hal-hal semacam ini bisa kamu komunikasikan dong, gitu. Harusnya kamu bisa negosiasi, gitu. Dengan kemampuanmu, coba kamu pikirkan negosiasinya bagaimana. Karena buktinya sejauh ini kamu udah sukses menjalankan pekerjaan dengan baik tanpa adanya kontrak, gitu. Berarti kan ini kan sebenarnya hubungan industrialnya udah bener-bener pakai saling kepercayaan kan, saling memahami. Nah, coba diskusikan itu, gitu sih, terkait kondisinya. Nah, ngomongnya sama siapa? Saranku sama HR dan atasanmu, gitu. Ngomong kayak manusia sama manusia lah. Pasti kamu punya relationship yang bagus kan. Gitu. Nanti teknisnya gimana kita bahas di sesi kedua aja. Kita sekarang sesi general dulu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain sejauh ini soal mencari kerja tertentu gitu. Kemungkinan umur itu mempengaruhi nggak sih Pak? Misal saya kan berarti tahun depan bulan Maret itu kan 24. Itu bisa menyulitkan saya dalam memperoleh pekerjaan atau nggak berpengaruh Pak? Oke, aku jawab dulu ya. Ada pekerjaan yang nggak peduli umur. Ada pekerjaan yang peduli umur. Kita nggak tahu loker-loker yang kamu incar itu butuh umur tertentu atau enggak. Tapi kalau ngelihat secara umum, usiamu tuh masih usia gampang untuk dapetin kerjaan apapun. Kita bahas soal lelucon yang sering diomongin orang-orang di netizen di Indonesia lah. Kalau usiamu masih di bawah 30 tahun, nyari loker di Indonesia tuh gampang. Ya itu mungkin kadang ya, ya masih banyak pro kontra. Tapi menurutku itu bener-bener juga gitu. Tapi balik lagi ya, kalau kita nggak usah peduliin hal-hal yang nyebar itu. Kita lihat dulu realnya. Banyak pekerjaan yang nggak butuh usia tertentu kok, gitu. Usia itu, kalau kamu ngelihat loker-loker yang kamu lihat loker-loker itu, kadang kan kamu akan lihat maksimal usia sekian gitu kan, Cak, gitu. Ya, itu biasanya untuk loker-loker yang apa? Yang junior-junior. Jadi memang dibatasin lewat usia, karena ibaratnya ya kalau levelnya segini, usia di atas segini biasanya bukan junior tuh gitu, dikontrol pakai usia. Belum nanti faktor-faktor lain, misalkan teman-teman satu circle-nya itu orang-orang di era itu, generasi tertentu misalkan, atau klien-kliennya. Jadi ibaratnya kamu punya produk-produknya tuh ke anak-anak muda gitu. Makanya usianya dikasih dibatesin biar ada kesannya tuh perusahaan ini tuh memang ramah buat anak muda dan lain-lain gitu-gitu. Jadi itu memang ada pertimbangan-pertimbangan ke sana. Tapi banyak juga loker-loker senior-senior yang tulisannya bukan, nanti kalau kamu udah explore ya, tulisnya bukan
maksimum usia sekian, tapi tulisnya malah minimum usia sekian. Itu cukup banyak juga gitu. Untuk posisi ini minimum 35 tahun, minimum 40 tahun itu ada cukup banyak gitu. Kenapa? Karena balik lagi, orang-orang di bawah situ biasanya dinilai belum punya kematangan tertentu. Atau memang untuk posisi itu kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang ada di usia-usia sekian, biar nyambung gitu di budayanya, komunikasinya, penyesuaiannya dan lain-lain. Ya begitu. Nah, tapi balik lagi, ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya nggak terlalu peduli sama usia. Ini mungkin nanti akan nyambung dengan domisili. Faktor domisili ngaruh nggak sih? Ada yang ngaruh, ada yang enggak. Gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang nggak peduli kamu di kota mana. Pekerjaan-pekerjaan remote itu orang dari seluruh dunia itu nggak terlalu peduli, ya kan? Mau dari negara manapun. Jadi domisili nggak ngaruh. Tapi ada memang pekerjaan-pekerjaan yang domisili tertentu yang dia akan ngaruh. Kenapa? Karena dia misalkan butuh penguasaan area situ, memahami gaya komunikasi daerah situ, menguasai bahasa-bahasa atau interaksi-interaksi lokal dengan orang-orang di sana dan lain-lain kayak begitu. Jadi sama lah antara domisili sama usia ini. Tapi buat aku pribadi ya, kalau aku nggak perlu jawab sepanjang ini, kamu bilang 24 tahun tahun depan, menurutku masih gampang banget. Fokus sama skill gitu. Orang dapat kerjaan tuh karena tiga hal nih ya. Di kamu lihat tiga hal ini. Orang kenapa bisa kerja tuh karena tiga hal. Pertama ada keinginan. Keinginan itu anggap aja dari sisi kamu, dari sisi job seeker. Oke? Kedua kesempatan. Kesempatan ini kita anggap lebih condong ke perusahaan karena mereka buka loker gitu. Jadi kalau keinginan lebih condong ke kamu, ke job seeker, kesempatan lebih condong ke perusahaan, tapi ada faktor tengah, kemampuan. Nah, kemampuan ini yang ibaratnya faktornya tuh kayak 50-50. Kenapa 50-50? Karena dari sisi kamu, kamu harus menunjukkan ini loh, saya punya kemampuan ini. Tapi dari sisi perusahaan juga harus setuju bahwa, oh ya, kamu punya kemampuan itu. Paham nggak? Makanya harus jadi jabat tangan. Kenapa? Karena tarik-tarikannya sama-sama kuat. Kalau kamu di sini punya keinginan, ada kesempatan, perusahaan belum yakin gitu. Kalau kamu tuh punya kemampuan itu, ya nggak dapat kerja gitu, ya kan? Atau tadi kamu punya keinginan ada kemampuan, kalau kesempatan nggak ada juga nggak bisa gitu. Jadi ini faktornya begini nih, bener-bener begini. Bener-bener kayak yang ini lebih cenderung ke job seeker, ini lebih cenderung ke perusahaan, walaupun faktornya ya sebenarnya dua-dua-dua ya. Tapi ini lebih cenderung ke job seeker, ini ke perusahaan. Nah ini yang 50-50 yang di tengah. Nah ini kamu harus pahami dulu nih faktor ini gitu. Jadi hal-hal kecil yang mungkin berkaitan dengan usia, tempat tinggal, gender, ya, apalagi yang sarah-sarah gitu. Ya itu nggak terlalu besar lah faktornya gitu. Ada faktor-faktor utamanya tuh ini yang pengendalinya gitu. Gitu sih. Sampai di sini cukup jelas. Cak. Jelas, Pak. Mau tanya lagi. Oke. Kan Satu kemarin Bapak pertanyaan bilang boleh. Hmm. apa CV-nya itu, ini membahas CV dikit nggak apa-apa ya? Secara umum Yang boleh. kemarin. Heeh. Itu kan domisilinya di Jakarta karena saya ingin bekerja di Jakarta. Tapi ketika interview itu kan bilang kan di Karlita Tegal. Kenapa nulisnya di Jakarta? Itu kemarin sempat ada yang tanya, itu gimana, Pak? Ya balik lagi. Kamu nulis domisili sama pekerjaan kan harus realistis. Paham nggak? Kayak gitu. Tadi aku bilang ya, penulisan domisili dan faktor lain ya harus realistis gitu. Dalam arti realistis gini, kalau kamu sekarang kerja, masih statusnya masih bekerja gitu. Ya domisili ya harus sesuaikan dengan kamu tulisannya sampai sekarang kecuali kerjamu remote gitu loh. Kalau nanti kamu tulisannya misalkan, oh saya misalkan kamu udah lulus kuliah nih, misal kamu kuliah di Bandung, terus udah lulus, ada pengalaman, domisili kamu tulis di Jakarta gitu. Nah ini kamu kuliah karena udah selesai, jadi misalnya statusnya tuh mobile gitu, gitu. Itu masih bisa masuk akal, paham nggak? Gitu sih. Jadi harus realistis, bener-bener kamu harus ukur realistis. Memang bener ya tadi ya. Kalau nulis ada beberapa mungkin strategi kamu. Ada pekerjaan yang butuh domisili daerah tertentu dan memang kamu juga tinggal di sana juga gitu. Misalkan sesekali kamu datang ke sana gitu ya, menetap dalam jangka waktu lama betul gitu. Tapi kan harus realistis juga diukur. Kamu kan statusnya nulis di situ masih bekerja di perusahaan ini gitu. Ya artinya tadi akhirnya logikanya nggak masuk kan gitu. Jadi malah kelihatan apa bohong gitu sih. Paham nggak gitu. Seni menulisnya tuh di situ. Gitu. Tapi sampai sini cukup jelas ya.
Oke.